Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube si Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita untuk saling berbagi hikmah. Salawat serta salam semoga tercurah atas Nabi yang telah mengajarkan kebenaran dengan sebaik-baiknya akhlak. Teman-teman yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini media sosial kita semakin marak ya, disuguhi berbagai postingan yang mengarah pada flexing. Saya juga baru tahu nih, istilah flexing ini dari YouTube-nya Profesor Renat Kasali. Jadi ketahuan kan betapa kudetnya saya. Bahasa gampangnya flexing itu ya pamer. Yang paling sering kita lihat makin kesini ya pamer harta. Mampu beli dan koleksi barang-barang super mewah yang harganya bikin jiwa miskin rakyat jelata kayak saya nih sontak berteriak. Wow, kok bisa? Iya, kok bisa beli jam tangan aja sampai 6 miliar? Kok bisa gitu beli dan koleksi mobil mewah berasa kayak lagi ngumpulin perangko aja. Berasa murah dan gampang banget gitu loh buat mereka. Tapi sih, kalau netizen yang kadung terpesona dengan kemilau postingan sang sultan, malah bakal bilang, namanya juga sultan. Atau, begitulah kalau orang yang berjuang udah jadi orang beruang. Wah, yang agak sulit diterima sih kalau udah ada yang membenarkan nih dengan kalimat, pamernya mereka itu kan ya untuk memotivasi. Hmm, Jujur sih, saya dulu nggak terlalu ngeh ya dengan ajang pamer ini, karena nggak tertarik juga sih buat tahu siapa aja para crazy rich bergelar sultan itu. Saya baru nih mengulik jejak digital mereka ya setelah marak yang bahas istilah flexing, judi berkedok trading, sampai ke isu beberapa influencer muda yang dikagumi netizen tersebut nih diduga adalah afiliator dari investasi bodong. Ups. Setelah saya tonton ini postingan mereka, kok saya ngelihatnya jadi aneh gitu. Kalau mereka benar-benar nih sudah berjuang untuk mendapatkan pundi-pundi uang, rasanya aneh nggak sih kalau melihat betapa gampangnya mereka spend money untuk hal-hal yang konsumtif banget. Rasanya nggak gitu deh mindset orang yang benar-benar kaya. Menurut saya sih. Saya jadi keinget nih Rich Dad-nya Robert T. Kiyosaki yang udah mengajarkan dia bagaimana cara melihat uang dari sudut pandang orang kaya. Pasti teman-teman udah pernah kan baca bukunya Robert T. Kiyosaki, kayak Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Retire Rich, Retire Young. Kalau saya jujur baru ngikutin yang tiga itu aja. Di buku yang super bagus itu nih, yang isinya daging semua itu, saya inget zaman masih kuliah dulu nih, pas pertama kali saya punya bukunya si Robert Kiyosaki ini tuh yang judulnya Cash Flow Quadrant. Dan buku ini tuh abis saya coret-coret stabilo dari awal halaman sampai akhir halaman, saking banyaknya kalimat-kalimat beliau yang super dan rasanya penting banget gitu buat saya tandain. Jadi meskipun saya nggak punya nih kenalan orang super kaya, alhamdulillahnya dari tulisan-tulisan Robert T. Kiyosaki ini saya jadi tahu kayak apa sih cara berpikir dan bersikapnya orang kaya. Yang jelas orang kaya biasanya nggak suka spend money untuk beli barang-barang yang bakal jadi liabilities alias beban nih, kewajiban buat mereka. Sebaliknya, orang kaya tuh pengennya ngeluarin uang untuk memiliki sebanyak-banyaknya aset. Nah, barang-barang mewah termasuk rumah tempat tinggal yang mewah, kendaraan keperluan pribadi yang mewah, itu tuh masuknya liabilities dan bukannya aset. Karena barang-barang mewah itu kan akan menambah beban kewajiban bagi si pemiliknya ya, kayak harus ngeluarin biaya perawatan sampai ke urusan bayar pajaknya yang pastinya nggak murah kan ya. Nah, orang kaya nggak suka tuh harus ngabisin uangnya buat bayar kewajiban kayak gitu. Orang kaya beneran lebih suka memiliki aset yang bisa mengalirkan cuan ke rekening mereka, meskipun mereka lagi merem sambil rebahan. Saya malah makin kaget terheran-heran pas saya lihat postingan anak muda beruang lainnya yang aksinya bener-bener di luar nalar saya. Seperti kayak buang uang ke laut, ngerusak HP mahal, hanya buat konten. Bisa aja sih itu tuh emang bukan uang asli atau HP-nya emang udah rusak ya.
Tapi bagi saya itu tetap konten yang mempertontonkan arogansi semata dan berpotensi merusak mental anak bangsa yang nontonnya kalau mereka yang nonton itu masih di bawah umur dan tanpa bimbingan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Berlebihan gak sih komentar saya ini? Ya, itu hanya menurut saya ya. Kalau menurut saya juga orang yang benar-benar sudah berjuang hingga tiba di titik kesuksesannya nih, kayaknya nggak akan deh nunjukin sikap arogansi kayak gitu. Karena dia pernah berpeluh keringat, merelakan jam istirahat, waktu liburnya, mungkin juga sudah lelah dengan hasilnya air mata. Wih, sebelum dia ada di kondisi tajir melintir. Mereka kan yang berjuang ini pasti sangat menghargai hasil dan kerja keras serta pencapaiannya itu. Tes dan kerja keras itulah yang menumbuhkan wisdom di dalam diri si orang sukses tersebut. Tentunya semua itu juga nggak lepas sih dari rahmat dan taufik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya nggak sih? Balik lagi nih ke kasus di atas ya teman-teman tentang postingan konten yang mengandung unsur flexing dari beberapa anak muda yang diberi gelar sultan, tahu oleh siapa, dan katanya termasuk dalam jajaran Crazy Rich tersebut. Oke, sebenarnya pamer harta dan pencapaian mereka itu ya hak mereka sih ya. Cuma yang jadi masalah, ternyata ada banyak yang terpukau nih. Dan jadi silau matanya, mereka beranggapan dengan ikut jejak pilihan investasi yang dilakukan para pemuda super kaya yang kerjaannya tiap hari cuma ngabisin uang aja. Tapi kayaknya uangnya nggak habis-habis kan. Bisa jadi pilihan terbaik untuk kaya dengan cara yang sama dengan jalan pintas. Apalagi para sultan yang terindikasi sebagai afiliator dari sebuah platform trading binary online ini juga suka posting bagusnya investasi di sana, peluang untuk meraih profitnya besar, dan tentunya mereka nggak bilang dong kalau mereka ini sebenarnya afiliator, melainkan trader profesional. Kata-kata mereka juga tentunya sangat positif dan penuh dengan motivasi. Akhirnya banyak yang memang termotivasi ikut jejaknya untuk berinvestasi dengan sistem binary option tersebut. Tragisnya nih, ternyata banyak dari yang ikutan investasi dengan cara tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Diduga ada ribuan nih korbannya, dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Duh, sedih banget gak sih? Sedih deh. Padahal kita lagi diuji bertubi-tubi nih dengan pandemi. Banyak banget masyarakat yang terdampak secara ekonomi kan. Ya emang sih mereka yang ikut investasi dengan cara itu pastinya mereka itu ikut ya karena punya uang. Tapi gak sedikit juga loh yang sampai jual barang berharga yang mereka punya. Kayak rumah, apartemen, bahkan sampai make uang tabungan buat kuliah. Dan bela-belain utang sana sini hanya untuk berinvestasi yang kemungkinan kehilangan keseluruhan modalnya tuh jauh lebih besar. Kan kayak wah, matanya kah yang sebegitu gelap? Sebegitu gelapkah matanya itu? Apa postingan para sultan dan influencer itu sungguh menyilaukan mata mereka sampai nggak bisa berpikir lebih realistis? Wallahu alam. Wallahu alam ya. Diperkirakan kekayaan para sultan muda yang diduga ya afiliator dari aplikasi investasi online dengan sistem binary option itu diperkirakan mencapai ratusan miliar. Wow, fantastis nggak sih? Dan sekarang ini para korban udah bersuara. Mereka menuntut keadilan karena mereka merasa udah ditipu nih. Influencer yang mengaku sebagai trader dan yang di awal-awal selalu nih memotivasi para korban buat berinvestasi di tempat mereka melakukan trading ini, ternyata ninggalin gitu aja para korban yang udah merugi besar dan kehilangan harta sebanyak itu. Padahal katanya nih ya katanya, dari lossnya para korban ini, afiliator bisa mendapat keuntungan sampai 70% loh. What the Pembelaan mereka saat dituntut para korban yang terajak ini ya cuma kayak statement berinvestasi ya bisa untung ya bisa juga rugi. Tinggal gimana mindset kita aja dalam menyikapinya. Wah, ya gampang aja sih ngomongnya kayak gitu kalau di rekening Anda berjejer angka sampai ratusan miliar. Wallahu alam ya, cuma Allah yang tahu kebenarannya. Yang jelas para korban menurut saya juga salah, karena segitu beraninya bermain dalam medan yang nggak mereka kuasai sepenuhnya ya nggak sih? Dan dengan peluang rugi yang jauh lebih besar ketimbang peluang buat untungnya loh.
Kalau Islam nih, ya, kalau Islam jelas melarang setiap pemeluknya untuk tidak menjerumuskan diri pada hal-hal yang berpotensi merusak dan merugikan. Yang masih abu-abu aja nih, dalam Islam dilarang loh. Contoh, memperjualbelikan buah yang masih di pohon dan belum masak ya secara sempurna, belum masuk nih masa panennya tuh dilarang. Kalau harga ditentuin sebelum buah-buahnya itu masak sempurna kan, kalau pas panen buahnya emang bagus-bagus semua, ya untung si pembeli dong. Nah, si penjual bisa jadi rugi. Begitu juga kan sebaliknya. Kata Rasul nih, apa kamu tega memakan uang temanmu yang merugi? Apa kamu tega? Harta nggak dibawa mati, sob. Yang kita bawa mati tuh salah satunya pertanggungjawaban atas harta yang pernah Allah titipin ke kita di dunia ini tuh udah kita belanjain dan alokasiin tuh buat apa aja, kemana aja. Gini deh, buat kita yang udah pernah terpukau dan silau dengan kehidupan dan harta melimpah para sultan ini nih, baiknya kita tengok lagi deh kisah hidup para sultan sejati. Manusia yang gak cuma dipuji sama makhluk di bumi, tapi juga sama yang di langit. Coba nih, siapa yang gak kenal sama sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Kalau belum kenal, yuk kenalan dulu yuk. Usianya sekitar 10 tahun nih lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan salah satu dari sahabat yang pertama kali memeluk Islam ya. Jadi Ashabikunal al-awalun termasuk dalam golongan itu. Dan beliau juga salah satu dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Jadi Rasul tuh dalam Islam Rasul tuh nggak bisa ya menentukan uh, apakah seseorang ini akan masuk surga atau tidak akan masuk surga, itu nggak bisa menentukan itu. Ataupun Rasul juga nggak tahu siapa aja yang akan masuk surga nantinya. Jadi Rasul bisa mengatakan, jadi Rasul tuh bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman kepada Rasul tentang hal tersebut. Jadi Allah langsung yang mengabarkannya ya, bukan karena Rasul tahu. Nah, jadi kita lanjut, kita terusin ya ke kisahnya tadi Abdurrahman bin Auf. Setelah tahun ke-13 kenabian, Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat yang hijrah dari Mekah tersebut dinamakan muhajirin ya, orang-orang yang hijrah artinya. Adapun para sahabat yang merupakan penduduk Madinah dinamakan Ansor, yang artinya penolong. Dengan Islam, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Nah, salah satu kisah yang menarik saat itu nih, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang muhajirin dipersaudarakan dengan sangat bin Rabi, dengan sangat bin Rabi radhiyallahu anhu dari kaum Ansor. Sa'ad bin Rabi ini dikenal sebagai orang yang kaya tapi juga dermawan. Dengan murah hati beliau menawarkan sebagian hartanya dan merelakan salah satu istrinya untuk ditalak nih agar bisa dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Bukan main kan? Akan tetapi dengan kerendahan hati Abdurrahman bin Auf menolak tawaran dari saudara Ansornya tersebut dan hanya minta agar ditunjukkan letak pasar. Karena dari sanalah beliau akan mulai berdagang dan setelah itu Allah benar-benar menitipkan harta dunia yang begitu banyak kepada Abdurrahman bin Auf. Seandainya aku mengangkat sebuah batu, niscaya aku temukan sebongkah emas dan perak di bawahnya. Itu merupakan kalimat Abdurrahman bin Auf yang sangat terkenal. Jadi bukan karena sombong nih beliau mengatakannya, tapi karena beliau tuh sudah berupaya bersedekah sebanyak mungkin, tapi beliau selalu mendapatkan ganti dari Allah berupa rezeki dengan nominal yang jauh lebih besar. Coba teman-teman ya, kira-kira pernah nggak lihat orang kaya yang saat dia datang cuma dalam sekali duduk nih puluhan miliar dia keluarin untuk sedekah. Nah, Abdurrahman bin Auf tuh begitu orangnya. Sekali sedekah 40.000 dinar dia keluarin. Yang mana sama dengan 40 miliar lebih loh. 40 miliar lebih. Dan sejarah mencatat Abdurrahman bin Auf sudah mengeluarkan ratusan miliar bahkan lebih untuk sedekah selama hidupnya. Tapi teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini masih suka khawatir sama nasib beliau di akhirat nanti. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kelak Abdurrahman bin Auf akan memasuki surga dengan merangkak. Karena apa? Saking banyaknya harta dunia yang Allah titipkan kepada beliau. Kan harta titipan itu harus dihisap ya. Harta itu masuk
harus dihisab gitu nanti di akhirat. Coba deh teman-teman bayangin, termasuk ke dalam 10 orang yang udah dijamin masuk surga. Hobi sedekah dengan nominal yang gak tanggung-tanggung. Kalau jalan terlihat sedikit pincang ya, karena luka yang beliau dapatkan saat ikut perang Uhud. Jadi ya, ini tuh orang yang punya banyak banget harta di dunia, tapi setiap kali panggilan jihad bakal jadi orang yang siap mati menjemput syahid. Jadi dunia tuh gak ada di hatinya, akhirat aja orientasinya. Karenanya Abdurrahman bin Auf punya julukan yang teramat istimewa. Dan bagi saya ya, itu julukan yang melampaui semua gelar raja dunia. Yang dipercaya di bumi dan dipercaya di surga. Merupakan nama lain Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Masya Allah. Gimana teman-teman? Semoga kita bisa belajar ya dari pribadi sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kalau memang bagi teman-teman ini menarik, bermanfaat, tolong bantu like dan subscribe. Makasih teman-teman. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.